Baik Bang, ini kita lanjut untuk yang ada di Kecamatan Jambi Timur dan Pasar ini. Ada yang disebut dengan pembangunan sewage system. Ini apa ini? Kualitas apa? Kemanfaatannya atau kehebatannya, Bang? Sewage system ini sebenarnya adalah salah satu program kedua saya lobby internasional. Oke. Yang pertama adalah tempat pengelolaan akhir sampah Talanggulo itu menggunakan teknologi sanitary landfill. Itu saya lobby mulai tahun 2014, dimulai dari negara Ethiopia, Afrika, Addis Ababa, sampai ke 6 negara. Baru mengucur dana itu 13,4 juta euro. Tetapi dana ini tidak masuk ke kota Jambi. Dari Bank Pembangunan Jerman memberikan dana kepada pemerintah Indonesia lewat Kementerian PU. Ya, waktu itu kota Jambi tidak masuk program bantuan ini. Tetapi karena keaktifan saya di internasional dan dilihat mereka setiap ada undangan yang datang wali kota tidak diwakilkan, mereka responnya positif. Maka mereka katakan kepada pemerintah Indonesia, kalau Anda mau program kami, maka kota Jambi harus menjadi prioritas pertama. Nah, sehingga waktu itu dapat hanya 4 kabupaten kota. Kota Jambi peringkat pertama, kedua adalah Kabupaten Sidoarjo, ketiga Kabupaten Malang, keempat saya lupa apakah kota Palembang ini, kalau tidak salah. Yang keempat ini dapat bantuan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melobi lagi terkait dengan penataan lingkungan, ya. Limbah rumah tangga yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, ya. Dapatlah yang namanya program sewage system. Itu lebih kurang ada 5 negara saya keliling. Dengan lembaga donor adalah ASEAN Development Bank waktu itu. Kemudian programnya hanya jatah 3 kota di Indonesia, belum ditentukan kota ini. Kota ini yang pasti Jambi tidak masuk, ya. Yang masuk itu Surabaya, Makassar, Pekanbaru. Sama beberapa kota, Jambi tidak masuk. Nah, dengan saya lobby, maka dapatlah dana itu senilai 750 miliar. Apa yang dimaksud sewage system? Sewage system ini adalah sistem pengelolaan air limbah tidak menggunakan lagi septic tank. Contoh nih, kita bangun rumah, kita bangun septic tank. Semua limbah kita di kamar mandi, wastafel akan masuk septic tank. Ini tidak lagi. Dia akan keluar lewat pipa, disedot, dimasukkan di salah satu instalasi pengolahan air limbah terpadu, yaitu ada di Kasang yang sudah selesai pembangunannya. Ini akan diolah. Diolah, kemudian akhir dari pengolahan adalah air bersih. Maka air bersih ini nanti akan dialirkan kembali ke rumah tangga, ke rumah. Tapi tidak masuk ke dalam. Yang ke dalam hanya PDAM. Tetapi di luar misalnya untuk cuci mobil, siram tanaman dan lain sebagainya. Setengahnya lagi dibuang ke sungai dan danau Sipin nanti. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi pencemaran. Kita kan selama ini mereka buang sampah apapun lewat drainase semua. Drainase yang ujung-ujungnya adalah ke sungai. Nah, saat ini baru dapat 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Jambi Timur dan Pasar. Dananya itu ada di Dinas PU, di Kementerian PU melalui balai. Pekerjaannya juga, rekanan juga adalah kewenangan pusat. Kita hanya mendapatkan hasil ini, barangnya saja kalau sudah jadi. Jadi kita tidak melaksanakan manfaatnya, kita tidak melaksanakan, dananya di pusat. Nah, tahap pertama ini proyek multi-yes selama 2 tahun dan selesainya Desember 2023 ini. Itu Pak yang dimaksud yang dibangun di jalan-jalan ya, tadi ini? Itu dia memasukkan pipa, memasukkan pipa besar. Kalau kita lihat di film-film di luar itu ada misalnya polisi masuk terowongan drainase, itulah. Karena pipa yang dimasukkan ini besar, kita bisa jalan di dalam pipa ini. Maka jalan itu digali. Jadi semua kotoran akan masuk ke pipa itu semua. Menjadi terpadu dia ya? Menjadi sampai terpadu, menjadi satu kepusat. Ya, di 2 kecamatan ini menjadi terpadu, masuklah dia ke dalam IPAL nanti diolah di instalasi pengolahan air limbah, kemudian hasil terakhir adalah air bersih.
Sehingga air yang dibuang ke Sungai Batanghari bukan air yang tercemar lagi, bukan buangan manusia dan lain sebagainya. Artinya diolah dia sehingga tetap nanti dia memiliki manfaat. Ya. Dia yang ada ke sungai, Betul. ada yang juga untuk rumah tangga, Betul. untuk kebutuhan hardware, untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi permasalahan kita juga banyak galian-galian yang belum selesai ini, bukan hanya di Kota Jambi, Pekanbaru juga seperti itu. Makassar lebih parah lagi. Ya, Makassar itu sudah. Ya, kalau Pak aspek pembangunan kita nggak ada soal. Kami pun juga selama ini ya, saya pikir ini sudah masa akhir periode, masih juga nak membangun. Makanya baru saya tahu ternyata ini yang disebut sewerage system. Sewerage system. Yang akhirnya nanti azas kemanfaatan dari besar selesai sekali. Besar sekali. Dan di Indonesia ini hanya 3 kota. Iya. Kita bukan kota metropolitan loh. Pekanbaru itu sudah metropolitan, Makassar metropolitan. Kota Jambi tidak. Tapi kenapa bisa Kota Jambi mendapat prioritas mendapatkan program ini? Nilainya paling besar. Lebih besar dari Makassar, lebih besar dari Pekanbaru. Kok bisa ya? Nah, kok bisa? Gimana lebihnya itu? Ini luar biasa Pak Wali kita. Betul. Yang satu ini yang harus masyarakat Kota Jambi dan Provinsi Jambi ketahui. Beberapa manajemen program kebijakan yang telah dilakukan selama Bapak SY Pasha memimpin Kota Jambi 10 tahun terakhir ini, memang jujur kita sampaikan begitu dahsyat perubahan di kota ini. Makanya tadi yang terakhir saya sampaikan, udah masa periode akhir saja mau habis, ini masih juga bangun-bangun jalan. Kami pikir bangun jalan, inilah bagian dari sewerage system yang ternyata yang selama ini keluhan tentang limbah rumah tangga, WC kata orang, pembuangan BAB-nya itu ternyata hari ini bisa mendapat pengelolaan yang maksimal, dan itu bantuan dari luar negeri. Luar biasa. Baik, ini udah 10 tahun terakhir yang tanggal 4 kemarin, 10 tahun kurang 4 hari jadi ya. Kalau tanggal 8 November priorisasi yang sesungguhnya itu berakhir. Secara umum evaluasi Abang melihat dari menakar atau refleksi kepemimpinan Abang hari ini, apa pesan Abang kepada kami warga Kota Jambi maupun nanti kepada kepemimpinan berikutnya yang akan melanjutkan pembangunan ini di Kota Jambi, yang harus kami jaga agar memang Kota Jambi ini kami tetap bisa bangga sebagai warga kota. Baik, pertengahan September yang lalu, tanggal 17, 18, 19 September, saya diundang oleh UN, PBB, untuk persentase terkait dengan SDGs, pembangunan kota yang berkelanjutan. Saya mewakili Indonesia, berbicara di depan PBB, di markas besar PBB New York, waktu itu ya. Nah, yang saya angkat itu adalah dalam SDGs ada 17 tujuan. Kota Jambi sudah melakukan 6 tujuan ini. 6 ini dianggap sesuatu yang menarik karena 6 ini semua melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, yang saya angkat di sini adalah salah satu inovasi yaitu namanya Kampung Bantar. Kampung bersih, aman, pintar, tetapi pemerintah tidak mengeluarkan uang, tetapi ini adalah mengubah pola hidup masyarakat, pola hidup bersih, pola hidup menjaga keamanan lingkungan masing-masing, pola hidup bagaimana mengentaskan kebodohan terhadap buta aksara dan lain sebagainya. Dana dari masyarakat, program dari masyarakat, kita hanya sebagai regulator dan kita kompetisikan ini. Nah, jadi dari kegiatan ini ternyata bisa mengambil peran dari 6 tujuan SDGs yang 17 ini tadi. Inilah saya diundang mewakili Indonesia, menyampaikan program ini di depan negara-negara anggota PBB. Ya. Pesan saya kepada baik nanti pejabat yang akan datang maupun masyarakat, yang sudah kami bangun tolong dijaga ya, karena pemerintah tidak akan mungkin membangun ini setiap tahun karena kemampuan keuangan pemerintah juga terbatas. Kalaulah kita tidak bisa membangun, minimal kita tidak merusak. Dengan tidak merusak akan memperpanjang usia manfaat ini nanti ya. Kemudian kepada pemimpin yang akan datang, pesan saya adalah lengkapi yang belum lengkap. Program yang mungkin belum sempat saya tuntaskan, saya bangun, dituntaskan, ditambah lagi. Ya. Kemudian menutupi segala kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi jangan dengan memulai yang baru.
Kalau memang sudah ada. Ya, kalau sudah ada ya sudah lanjutkan yang sudah ada ini. Jadi jangan memulai yang baru karena sesungguhnya itu akan bekerja dari nol kembali. Ya. Mungkin itu kemungkinan yang terakhir adalah kepada seluruh ASN dan pejabat pemerintah Kota Jambi tetap menjaga kesulitan dan kekompakan karena inilah modal kita untuk membangun dengan tanpa mengedepankan tupoksi tetapi bekerja melebihi tupoksi masing-masing tanpa diminta ya. Karena saya katakan kepada pejabat saya, kalau Anda membuat kesalahan jangan sekali-sekali lapor dengan saya siap salah, tapi lapor dengan saya nanti siap tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Seperti itu. Itu luar biasa. Itu memang hal-hal yang bisa diwujudkan dalam hal melakukan itu semua memang hanya bisa hadir dan tampil bila mana jiwa leadership pada seorang sosok wali kota itu ada dan mengetahui kiat-kiat cara memimpin, dan itulah kekompakan, soliditas, rasa memiliki itu bisa tumbuh. Ini yang paling terakhir. Secara umum wajah Kota Jambi cukup drastis berubah. Saya pun kadang-kadang kalau dulu-dulu nggak pernah lihat, saking bersihnya Kota Jambi, tiap pagi jam 6 kalau saya keluar itu disapu, disiram. Kita taman aja di rumah belum tentu disapu dan disiram. Bilang ini jalan di Kota Jambi secara umum semuanya dilakukan penyiraman, disapu pagi sore. Itu setiap saya pulang kantor tuh itu terjadi. Terakhir saya lihat identitas Kota Jambi masih tetap ada dalam pikiran Abang yang waktu menjabat dalam kebijakan merubah wajah perkantoran. Ini saya perhatikan, ini tetap juga dalam identiti budaya dan Jambi sebagai kota beradat. Itu bisa muncul pikiran mau merubah wajah kota perkantoran ini gimana? Mungkin saya akan cerita dulu tentang pasukan Orange ini dulu, yang membersihkan, menjaga kebersihan kota. Saya ditawari oleh teman-teman saya sesama wali kota yang itu notabene kota-kota besar ya. Dia katakan, Pak Wali, mau tidak katanya supaya mengefisiensikan tenaga pakai mesin aja. Ada mesin sapu jalan itu pakai mesin, kayak robot gitu. Jadi dia sapu tanpa yang mengendalikan atau yang pakai sopir. Berarti kan tidak memakai manusia lagi. Saya katakan, saya mungkin nanti next, saya bilang mungkin beberapa puluh tahun ke depan saya butuh ini. Tapi saat ini saya butuh emak-emak ini dulu. Karena kenapa? Yang saya butuhkan adalah cerewetnya. Ya, contoh misalnya, dia lagi nyapu, ada yang buang sampah, habis itu, dikejar sama dia, dimaki-maki lagi sama mama itu ya. Tapi kalau mesin mana mau dia ngejar, mana bisa dia maki-maki kan? Yang mahal itu kan kalau dia maki-maki pembuang sampah sembarangan ini. Rasa kepedulian tadi ya? Ya. Tumbuh. Kemudian saya ingat dulu pernah saya merubah tugu. Ya. Tugu Grace itu. Waktu itu dimulai di tahun 2016, waktu itu ada Apeksi. Apeksi semua wali kota kumpul di Indonesia. Kumpul di Kota Jambi, ada 98 wali kota. Sahabat saya Ridwan Kamil waktu itu, waktu kami menerima tamu-tamu Apeksi, dia persis panggungnya di depan Tugu Monas, Tugu Monas waktu itu, Monas ya. Kemudian dia bilang, Bang, kalau saya boleh usul, coba tampilkan khasnya Jambi ini apa, Bang, katanya. Di monumen ini. Saya kepikiran juga, apa ya, kalau angso sudah ada di bawahnya. Perahu Kajang Laku nggak mungkin buat perahu di atas itu. Oh iya, saya coba lu keris, tapi aneh tidak kalau keris ini ya, saya bilang gitu. Itu ya. Cobalah. Akhirnya saya buatlah program merubah tugu itu menjadi tugu keris. Pada saat itu saya habis dibully, di demo setiap hari ya. Pokoknya kalau pembangunan itu 6 bulan demonya. Waktu itu ada saya bergantian. Akhirnya setelah itu selesai, bagus, yang demo-demo pun ikut berfoto di situ. Ikut menikmati juga keindahan Tugu Keris. Nah, kemudian terakhir masa jabatan saya sadar bahwa kantor wali kota ini sudah tidak layak lagi untuk kantor pemerintahan karena ini wibawa pemerintah. Dan memang sudah krusial, bocor di mana-mana. Saya programkan membangun kantor wali kota. Yang saya tahu saya tidak akan sempat
duduk di kantor itu. Tidak mungkin Tapi duduk saya akan hadiahkan kantor ini kepada penerus saya nanti. Oke. Ya. Awal saya sengaja tidak membangun kantor, tapi saya kedepankan dulu sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Terakhir masa jabatan saya ingin menghadiahkan yang lebih besar lagi, tidak hanya kepada wali kota, kepada ASN, tapi seluruh masyarakat di kota Jambi ini. Saya bangunlah bangunan yang monumental dengan mengedepankan tradisi budaya itu, mengedepankan keris Ginjai. Karena kenapa? Karena ini istananya raja, tempat pemerintahan raja kota Jambi. Lambang raja itu adalah keris Ginjai. Benar. Ya, maka saya taruh di sana dan saya namakan gedung wali kota ini adalah Geraha Siginjai. Geraha Siginjai. Geraha Siginjai. Itu namanya sekarang. Balai kota, bawah itu Geraha Siginjai. Dan saya yang mendesain sendiri ini, yang mengawasi sampai dengan saat terakhir saya kemarin. Dan kemarin sengaja saya katakan, bukan sengaja, PU dan lain sebagainya, Pak. Bolehlah tanda tangan prasasti, tetapi prasasti itu adalah prasasti pembangunan, bukan peresmian. Ya, jadi kemarin saya tanda tangani prasasti pembangunan kantor wali kota Jambi. Bukan peresmian loh, bukan peresmian, karena itu kontraknya sampai bulan Desember, cuma hanya pembangunannya saja. Karena saya kepingin ada sejarah, ada nama saya di pembangunan kantor ini. Ya, udah sepatutnya dan sepantasnya lagi. Pantasnya lah. Baik, itu. Terima kasih, Bang Esi Pasa. Dari 1 jam kita berdiskusi dan mendengar cerita dari Bapak Esi Pasa, Wali Kota Jambi, 2 periode yang cuma kurang 4 hari. Kita sudah mengetahui dan mendengar semua, dan seluruh masyarakat juga bisa merasakan sendiri dan melihat sendiri Kota Jambi 10 tahun terakhir dan Kota Jambi bangkit sampai ke Kota Jambi terkini hari ini. Di sini sudah kita dengar dan sudah disampaikan semua. Silakanlah masyarakat, ucapan terima kasih terakhir kita kepada Bapak Esi Pasa yang telah mengangkat identitas, menjaga kehormatan wibawa Kota Jambi, merubah Kota Jambi, namun tetap mengedepankan nilai-nilai Kota Jambi sebagai kota beradat. Kita doakan dan kita selalu beri semangat. Semoga Bapak Esi Pasa tetap peduli dan tetap membangun Kota Jambi untuk karir-karir berikutnya. Insyaallah, amin. Kami dari masyarakat Kota Jambi tentu tetap masih berharap lobi Bapak, jaringan Bapak, dan semua kepiawaian Bapak untuk membantu nanti pemerintah Kota Jambi ke depannya. Memang nanti Jambi benar-benar bangga dan memang bisa mampu go nasional dan go internasional, baik kotanya maupun masyarakatnya. Demikian diskusi eksklusif kami dengan Bang Esi Pasa. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Sepur Sondi, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.